Madinah dalam sepekan. Peristiwa yang terjadi di Mendiling Natal dalam sepekan dari tanggal 2 September hingga 6 September 2019. 40 anggota DPRD dilantik. Irwan Daulay mari libatkan diri dalam membangun Mendiling Natal. Pada Senin 2 September, sebanyak 40 orang anggota DPRD Mendiling Natal hasil pemilu legislatif lalu dilantik oleh Kepala Pengadilan Negeri Mendiling Natal. Sumpah dan janji 40 anggota Dewan disaksikan langsung tamu undangan yang hadir, baik dari kalangan pejabat, tokoh, alim ulama, serta masyarakat yang menyaksikan jalannya pelantikan. Temuan BPK RI di DPRD Mendiling Natal, cair dulu baru SK KKD terbit. Adanya temuan BPK RI Regional Sumatera Utara di pos anggaran DPRD Mendiling Natal tahun 2018 senilai Rp2.545.095.000 ternyata lebih dulu dicairkan oleh Sekretariat Dewan ketimbang SK KKD atau Kemampuan Keuangan Daerah diterbitkan. Dari data yang didapat Startnews, proses pencairan dana tersebut terjadi pada bulan Maret 2018, sementara SK KKD diterbitkan pada bulan November 2018. Anak penjual toge dan kupas kacang jadi ketua DPRD Mendiling Natal. Siapa sangka anak tukang toge dan kupas kacang sekarang menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mendiling Natal periode 2019-2024. Demikian disebutkan Erwin Effendi Lubis saat berpidato dalam acara syukuran atas terpilihnya ia menjadi anggota DPRD Mendiling Natal periode 2019 dan sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Mendiling Natal di Rumah Makan Pujasera Lia Garden, Kelurahan Dalan Lidang. Hidayah Erlina dari pedagang menjadi anggota DPRD Mendiling Natal. Hidayah Erlina Lubis, seorang pedagang rumah makan di Kecamatan Muara Sipongi, ikut dilantik dan ambil sumpah jabatan bersama 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mendiling Natal periode 2019-2024 di Gedung Serbaguna. Perempuan kelahiran Koto Baru, Kecamatan Muara Sipongi, 9 Februari 1987 dan lulusan SMA Negeri 1 Muara Sipongi ini terpilih menjadi anggota DPRD Mendiling Natal diusung Partai Gerindra dari daerah pemilihan 2 Mendiling Natal. Rizky Daulay, legislator hat-trick DPRD Mendiling Natal. Rahmat Rizky Daulay termasuk salah satu legislator yang mampu menduduki kursi anggota DPRD dalam mencetak sejarah hat-trick di gedung DPRD Kabupaten Mendiling Natal. Hat-trick yang dimaksud kali ini adalah legislator yang berhasil meraih kursi anggota DPRD Mendiling Natal untuk 3 periode berturut-turut. Bari Effendi, 4 periode anggota DPRD Mendiling Natal dari PKPI. Haji Bari Effendi Hasibuan dilantik untuk keempat kalinya dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia menjadi anggota DPRD Mendiling Natal. Satu-satunya dari 40 anggota Dewan yang dilantik yang menjabat 4 periode. Pada Kamis, Kepala Dinas PUPR Mendiling Natal diperiksa ke Jatisu. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mendiling Natal Syahrudin ST beserta 2 orang stafnya di Dinas PUPR Kabupaten Mendiling Natal kabarnya pada Kamis diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Diduga pemanggilan Syahrudin ST berkaitan dengan kasus Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri yang sedang bergulir di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. KNPI Mendiling Natal, beasiswa harus jadi agenda utama DPRD baru. Anggota DPRD Mendiling Natal yang baru dilantik didesak memperjuangkan kembalinya program beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi. Desakan itu disampaikan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Mendiling Natal, Tan Gozali di Panyebungan. Gozali mengungkapkan bahwa beasiswa miskin berprestasi sudah beberapa tahun terakhir ditiadakan pemerintah Kabupaten Mendiling Natal. Rabu 4 September DPRD Mendiling Natal laksanakan sidang paripurna perdana. Hari kedua masuk kerja anggota DPRD Mendiling Natal Sumatera Utara pada Rabu 4 September pertama kalinya melakukan sidang paripurna pembentukan fraksi DPRD Mendiling Natal. Dihadiri 37 anggota DPRD Mendiling Natal, rapat dipimpin langsung oleh pimpinan sementara DPRD Mendiling Natal Erwin Lubis. Sementara Harmensyah Batubara selaku wakil pimpinan sementara tampak tak hadir dalam persidangan. Alasan 4 anggota DPRD Mendiling Natal tak hadir di paripurna.
Saat paripurna pembentukan fraksi di DPRD Mendiling Natal, dari 40 anggota dewan, 4 orang tidak hadir dengan alasan ada yang sakit, urusan partai dan keluarga dekat meninggal dunia. Demikian disampaikan Kabag Hukum dan Persidangan Afrizal SE kepada Start News. Seperti Herminsyah Batubara dan Dodi Martua dari Demokrat karena mengikuti urusan partai di Medan, sementara Insinyur Zubair Lubis karena kurang sehat, dan Haji Bahri Effendi Hasibuan dari PKPI ada keluarga dekatnya yang meninggal dunia. Dana kelurahan di Mendiling Natal sudah cair. Proses pencairan dana kelurahan ternyata sudah berlangsung sejak bulan Agustus lalu dan saat ini pencairannya sudah mencapai 20%. Demikian dikatakan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Mendiling Natal kepada Start News. FPI penyambungan judi togel beredar bebas, polisi harus bertindak. Akhir-akhir ini jenis judi togel atau toto gelap marak beredar di Kabupaten Mendiling Natal. Di Kota Penyambungan contohnya di beberapa warung kopi, pembahasan angka judi togel menjadi pokok bahasan setiap harinya. Meski terlihat terbuka, tindakan dari aparat kepolisian tampaknya belum ada. Dari pengakuan salah seorang warga yang enggan disebut namanya, meski 2 angka kena dari pasangan angka yang dibuat dengan harga Rp5.000 saja, hasilnya cukup lumayan dibanding harus kerja sebagai buruh bangunan. Hal inilah yang membuat pecinta judi togel tergiur. Miswar Daulay judi togel buat resah warga, pemangku kebijakan harus bertindak. Maraknya peredaran togel di Kabupaten Mendiling Natal, khususnya Kota Penyambungan yang seolah tak tersentuh kepolisian, tampaknya semakin mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen. Tokoh pemuda Mendiling Natal Miswaruddin Daulay pada Start News mengaku prihatin melihat kondisi tersebut. Dia menilai peredaran judi togel, khususnya di Penyambungan, sudah meresahkan masyarakat. Temuan BPK RI di DPRD Mendiling Natal senilai Rp2.545.095.000, bendahara Dewan tertutup. Terkait temuan BPK RI Regional Sumatera Utara di pos anggaran bagian keuangan DPRD Mendiling Natal yang menemukan kerugian daerah senilai Rp2.545.095.000, bagian keuangan Sekretariat DPRD Mendiling Natal terkesan tertutup. Start News pada Kamis 5 September yang meminta data berapa anggota DPRD periode 2014-2019 yang sudah mengembalikan uang temuan BPK RI itu. Kepala Bagian Keuangan DPRD Mendiling Natal M. Yusuf mengaku belum punya data terkait berapa anggota Dewan periode 2014-2019 yang mengembalikan ke kas daerah. Imata Baksal dukung Kejatisu tetapkan Kadis PU tersangka. DPP Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan mendukung langkah Kejatisu memeriksa Kadis PU beserta 2 orang stafnya terkait kasus Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri Syariah. Hal itu disampaikan Wildan Lubis, Ketua Umum DPP Imata Baksal kepada Start News. Seperti dikabarkan bahwa pada Kamis 5 September Kejatisu akan memeriksa Kepala Dinas PUPR Mendiling Natal Syahrudin ST sebagai saksi terhadap tersangka yang sebelumnya sudah ditahan pihak Kejatisu. Namun kabarnya akan segera ditetapkan Kejatisu sebagai tersangka, tapi tidak akan dilakukan penahanan. Imam Mendiling Natal, Jaksa Tipikor harus ambil alih temuan BPK RI di DPRD Mendiling Natal. Kasus temuan BPK RI Regional Sumatera Utara di DPRD Mendiling Natal senilai Rp2.545.095.000 yang menyangkut dana tunjangan TKI, Risos dan BPO-DO DPRD terus mendapat sorotan dari berbagai elemen. Kali ini sorotan datang dari Ketua DPP IMA Mendiling Natal Herman Birja Nasution yang meminta agar Kejaksaan, dalam hal ini unit Tipikor, mengambil alih kasus temuan BPK RI Regional Sumatera Utara di DPRD Mendiling Natal. PDIP buka penjaringan bakal calon Bupati Mendiling Natal. PDI Perjuangan resmi membuka penjaringan bakal calon Bupati Wakil Bupati untuk Pilkada Kabupaten Mendiling Natal. Penjaringan dimulai pada Kamis 5 September di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mendiling Natal, Jalan Merdeka, Dalan Lidang, Penyambungan. Ketua DPC PDI Perjuangan Mendiling Natal Teguh WH Sahatan menyatakan penjaringan ini berdasar instruksi DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara. Dinas Perkim Mendiling Natal raih penghargaan KPSPAMS terbaik tingkat Profsu 2019.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mendiling Natal raih penghargaan kelompok pengelola sarana penyediaan air minum dan sanitasi atau KPSPAMS tingkat Provinsi Sumatera Utara 2019. Hadiah dan penghargaan KPSPAMS terbaik tingkat Provinsi tahun 2019 berkelanjutan pasca Pamsinas dan Sanimas kawasan perdesaan tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diterima Dinas Perkim pada Kamis 5 September di lapangan Santun Berkata Bijak berkarya Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Pada acara Jambore Teknologi Tepat Guna ke-19 tingkat Sumatera Utara yang dibuka oleh Gubernur Sumut Edi Rahmayadi. Ketua Yayasan Merbisuk lantik 180 siswa baru SMA 2 plus Panyebungan. Sebanyak 180 siswa-siswi baru tahun ajaran 2019-2020 SMA Negeri 2 plus Panyebungan dilantik oleh Ketua Pembina Yayasan Merbisuk SMA Negeri 2 plus Panyebungan Nyonya Hajah Nawal Lubis S.A. Jumat 6 September di halaman SMA 2 plus Panyebungan. Pelaksanaan pelantikan 180 siswa baru angkatan ke-15 ini dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Ketua Pembina Yayasan Merbisuk Nyonya Nawal Edi Rahmayadi, Profesor Zulkarnain Lubis, Kadisdik Sumut Arsyad Lubis, Kapolres Mendiling Natal AKBP Irsan Sinuhaji SIK MH, Kepala Dinas PMD Sumatera Utara Aspan Sofian Batubara, Ketua TP PKK Mendiling Natal Nyonya Ika Desika Dahlan Hasan, Kadisdik Mendiling Natal Jamilah, Kepala SMA 2 plus Panyebungan Dr. Anda Hajah Suwaida Lubis MM, Alim Ulama, Forkopimda, orang tua siswa dan para siswa.